Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis fluktuasi harga bahan baku terhadap pendapatan penjual ayam geprek di sekitar kampus Universitas Haloleo. Langsung saja kita lanjut ke pemaparan materinya. Halo semua, perkenalkan nama saya Gimnasia Argo Miharja. Saya di sini selaku moderator pada kelompok ini. Dan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul analisis pengaruh fluktuasi harga bahan baku terhadap pendapatan penjual ayam geprek di sekitar kampus Universitas Haloleo. Dan sebelum itu, perkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama Junior, Audi Olivia, Pina Marlita, Dava Faridunggio, Saskia Cahyana, Armi, Bambang Setiawan, Malkiel Mangala, Maya Ramadhani, Nabil Aksanegara, dan Nur Somi. Baik, selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Junior. Di sini saya akan mempresentasikan bagian pendahuluan, di mana sektor agribisnis memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Agribisnis tidak hanya berfokus pada kegiatan pertanian, tetapi mencakup seluruh rantai kegiatan mulai dari penyediaan sarana produksi, proses budidaya, pengolahan hasil, hingga distribusi dan pemasaran produk pertanian. Selanjutnya saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembawa materi kedua. Di sini akan membawakan materi di sekitaran kampus Haloleo. Usaha ayam geprek berkembang pesat karena tingginya minat permintaan mahasiswa terhadap makanan cepat saji dengan harga terjangkau. Kondisi ini memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha kuliner tersebut. Namun demikian, di balik peluang tersebut, pelaku usaha ayam geprek menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satunya adalah fluktuasi harga bahan baku yang agak mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Olivia. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua. Di sini kita masuk di latar belakang. Apakah kamu tahu fluktuasi harga bahan baku seperti ayam potong, cabai, dan minyak goreng berdampak langsung pada pendapatan penjualan ayam geprek sekitar kampus Universitas Haloleo, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terdapat keuntungan usaha. Di sini kami mengambil 3 latar belakang yang kami masukkan dalam PPT kami. 1. Agribisnis berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. 2. Subsektor peternakan ayam broiler menjadi sumber utama protein hewani masyarakat. 3. Permintaan ayam broiler meningkat, mendorong tumbuhnya usaha ayam geprek. Saya akan kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemateri ketiga, yaitu saya pemateri keempat yang akan membahas rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi fluktuasi harga bahan baku utama ayam potong, cabai, minyak goreng, dan bahan dapur yang digunakan oleh penjual ayam geprek di sekitar kampus Universitas Haloleo. Yang kedua, sejauh mana fluktuasi harga bahan baku tersebut berpengaruh terhadap tingkat pendapatan penjual ayam geprek di sekitar kampus Universitas Haloleo. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dilakukan oleh penjual ayam geprek dalam menghadapi ketidakstabilan harga bahan baku agar usaha tetap bertahan dan menguntungkan. Baik, itu saja. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Somi. Saya akan membacakan tujuan penelitian dari materi kami, yaitu 1. Untuk mengetahui kondisi fluktuasi harga bahan baku utama seperti ayam potong, cabai, minyak goreng, dan bumbu dapur yang digunakan penjual ayam geprek di sekitar kampus Universitas Haloleo untuk menganalisis pengaruh fluktuasi harga bahan baku terhadap tingkat pendapatan penjualan ayam geprek di sekitar kampus Universitas Haloleo. Dan 2, itu untuk mengidentifikasi strategi yang dilakukan oleh penjual ayam geprek dalam menghadapi ketidakstabilan harga bahan baku agar usaha tetap bertahan dan menguntungkan. Itu saja, saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan. Saya akan memaparkan tentang materi kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu yang pertama, kegunaan teoritis sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya dalam bidang agribisnis dan ekonomi mikro. Terkait hubungan antara fluktuasi harga bahan baku dan pendapatan pelaku usaha kecil, menjadi referensi atau bahan kajian untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis pendapatan usaha mikro kuliner di daerah perkotaan. Yang kedua, kegunaan praktis bagi pelaku usaha ayam geprek. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan dan strategi bisnis untuk menghadapi perubahan harga bahan baku. Bagi pemerintah daerah atau lembaga terkait, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan stabilisasi harga bahan pangan pokok dan pemberdayaan UMKM kuliner. Bagi mahasiswa dan masyarakat umum, penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya manajemen harga dan efisiensi biaya dalam menjaga keberlanjutan usaha kecil. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fida Merlita. Saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Pertama, fluktuasi harga. Fluktuasi harga adalah perubahan naik turun harga suatu komoditas dalam periode tertentu. Menurut Sukirno 2016, naik turunnya harga terjadi karena keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Menurut Nauli 2020, faktor penyebabnya adalah produksi, distribusi, biaya transportasi, dan perilaku pedagang. Pada usaha ayam geprek, kenaikan harga bahan baku seperti ayam, tepung, minyak, dan cabai meningkatkan biaya produksi dan menekan pendapatan. Perkenalkan, nama saya Arni yang akan melanjutkan tinjauan pustaka bagian bahan baku. Bahan baku adalah komponen utama dalam proses produksi. Nasawi 2018 terbagi menjadi bahan utama: ayam, cabai, bahan pelengkap, tepung, minyak, bumbu. Harga bahan baku yang tidak stabil berdampak langsung pada biaya produksi dan margin keuntungan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya Maya Rahmadani. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian pendapatan menurut Mulyadi pada tahun 2019. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dan total biaya produksi. Fluktuasi harga bahan baku pokok mempengaruhi kemampuan pelaku usaha mempertahankan keuntungan yang telah dijelaskan oleh Irawati pada tahun 2020. Oleh karena itu, para pelaku usaha membuat strategi, yaitu membeli bahan baku saat harga rendah, pengganti pemasok atau penyesuaian porsi. Baik, materi selanjutnya saya berikan pada rekan saya. Sebelum saya lanjut, perkenalkan, nama saya Makil Mangala. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan fluktuasi. Hubungan fluktuasi harga bahan baku dengan pendapatan usaha. Hubungan antara fluktuasi harga bahan baku dan pendapatan usaha bersifat langsung dan signifikan. Menurut Asalia Sakiono dan Yundira dalam jurnal ilmu peternakan meneliti perilaku harga ayam dan daging sapi di Indonesia dan menemukan bahwa perubahan harga ayam memiliki dampak besar terhadap pendapatan pelaku usaha di sektor hilir, termasuk pedagang makanan olahan berbasis ayam. Ketika harga ayam broiler naik, pelaku usaha di tingkat retail mengalami penurunan keuntungan karena biaya bahan baku meningkat. Sekian dan saya serahkan selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Dava Faridungio. Saya akan memaparkan materi tentang kerangka pemikiran. Fluktuasi harga bahan baku atau simbolnya X, biaya produksi pendapatan penjual ayam geprek atau simbol Y. Harga bahan baku naik berarti biaya naik. Jika biaya naik, pendapatan pun turun. Harga stabil berarti biaya terkendali. Jika biaya terkendali, pendapatan pun meningkat. Strategi efisien dan manajemen stok penting untuk menjaga stabilitas pendapatan. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari rekan-rekan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.